Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Reven Burhan, NPM 224111028, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan tentang suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, seperti laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan. Fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan ada 4, yaitu alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, alat untuk melacak arus kas bisnis. Yang ketiga, alat untuk menilai risiko investasi bisnis. Yang kelima, alat untuk mengumpulkan informasi tentang situasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, teknis analisis laporan keuangan ada 5, yaitu yang pertama analisis rasio, analisis common size, analisis tren, analisis presentasi perubahan, analisis industri. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi dan mengevaluasi informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk memahami kinerja keuangannya. Tujuan analis laporan keuangan adalah untuk memberikan wawasan mengenai kinerja perusahaan ditinjau dari pendapatan, pengeluaran, laba, arus kas, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan. Analisis rasio. Analisis rasio adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau unit bisnis dengan membandingkan berbagai angka atau rasio yang dihasilkan dari laporan keuangannya. Selanjutnya, jenis analisis rasio. Pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang sering digunakan antara lain current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Current ratio dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Semakin tinggi current ratio, semakin liquid perusahaan. Selanjutnya, quick ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid, seperti uang tunai, surat berharga, dan piutang. Rasio cepat dihitung dengan membagi total aset lancar yang paling liquid dengan total kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin liquid perusahaan tersebut. Selanjutnya, cash ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas. Cash ratio dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan total kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio, semakin liquid perusahaan. Yang kedua, rasio solvabilitas. Analisis ini memungkinkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya.
Beberapa rasio likuiditas yang umum digunakan antara lain rasio utang terhadap pendapatan, rasio utang terhadap pendapatan, dan bunga yang diperoleh dari waktu ke waktu. Beberapa jenis rasio solvabilitas yang umum digunakan antara lain rasio solvabilitas total. Rasio ini mengukur kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Ini bisa mencakup segala bentuk utang dan utang jangka panjang. Rumusnya mungkin berbeda-beda tergantung perusahaan dan tujuan analisis. Selanjutnya, rasio utang terhadap modal sendiri. Rasio ini mengukur rasio utang yang digunakan suatu entitas untuk membiayai operasinya dibandingkan dengan modal ekuitasnya. Rumusnya adalah rasio utang sama dengan utang atau ekuitas. Selanjutnya, rasio kas terhadap utang lancar. Rasio ini mengukur sejauh mana suatu entitas mempunyai cukup kas dan setara kas untuk membayar kewajiban lancaran. Rumusnya adalah rasio kas terhadap utang jangka pendek sama dengan kas dan setara kas atau hutang jangka pendek. Baik, selanjutnya manfaat analisis rasio. Analisis rasio adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis dengan membandingkan berbagai angka dalam laporan keuangan mereka. Manfaat dari analisis rasio adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kinerja keuangan. Analisis rasio membantu mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan seperti rasio laba bersih terhadap penjualan atau rasio terhadap ekuitas. Investor dan manajemen dapat memperoleh gambaran bagaimana suatu perusahaan menghasilkan laba, mengelola utang, dan sebagainya. Yang kedua, identifikasi potensi masalah. Analisis rasio juga membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki metrik keuangan yang buruk atau fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, ini bisa menjadi tanda adanya masalah seperti rendahnya likuiditas, pengelolaan utang yang buruk, atau rendahnya efisiensi operasional. Bandingkan dengan yang ketiga, bandingkan dengan pesaing. Rasio keuangan juga digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya dalam industri yang sama. Hal ini dapat membantu bisnis memahami apakah mereka berada dalam posisi yang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan pesaingnya, dan dapat memberikan wawasan mengenai area-area yang perlu diingatkan kinerjanya. Yang keempat, buat keputusan investasi. Investor dapat menggunakan analisis rasio untuk membantu mereka mengambil keputusan investasi. Rasio keuangan dapat memberikan gambaran mengenai risiko dan potensi pengembalian investasi pada suatu perusahaan tertentu. Yang kelima, perencanaan keuangan. Analisis rasio juga membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Dengan memahami rasio keuangan perusahaan, manajemen dapat merencanakan penggunaan modal, pengelolaan utang, dan alokasi sumber daya keuangan dengan lebih efektif. Yang keenam, berkomunikasi dengan pihak eksternal.
Laporan dan analisis juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti pemberi pinjaman, investor, dan auditor. Mereka memberikan lebih banyak wawasan mengenai kinerja perusahaan dibandingkan sekedar melihat laporan keuangan konvensional. Oke, selanjutnya manfaat analisis rasio solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas mempunyai keuntungan penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat mengenai rasio solvabilitas. Perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Solvabilitas membantu mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Mengukur rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap utang. Yang kedua, risiko investasi. Analisis rasio solvabilitas dapat membantu investor mengevaluasi risiko dengan memberikan wawasan mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar utang dalam jangka panjang. Yang ketiga, evaluasi efektivitas manajemen. Analisis rasio solvabilitas dapat membantu mengevaluasi efisiensi manajemen perusahaan dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola hutang dan meningkatkan modal untuk mendanai aktivitas operasi dan investasi jangka panjang. Yang keempat, menilai stabilitas keuangan perusahaan. Analisis rasio solvabilitas dapat membantu mengevaluasi stabilitas keuangan suatu perusahaan dengan mengukur kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang dan mengelola utang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.